tahun 2012 itu ada kegiatan penutupan. Saya cuma tahu aja Pak. Saya di sana ada foto-foto seperti yang ini, gambarnya ini, dan saya lihat jalannya seperti itu. Yang saya siapa yang melakukan, tapi bukan saya nggak sempat lihat. Iya, enggak. Jadi saudara melihat, yang saudara lihat apa? Ya, di tempat itu ada bentangan, ada spanduk, ada apa? Sudah, dan lewat. Bentangannya saudara masih ingat, tulisannya, kata-katanya apa masih ingat? Dan saya tidak perhatikan Pak, karena bukan urusan saya itu. Waktu itu bukan urusan saya. Itu bentangannya itu bagaimana? Dari mana ke mana bentangan itu? Kayaknya saya di dalam keterangan kesaksian saya tidak ada itu Pak. Iya. Dalam keterangan. Terus, nah itu enggak, saudara kan lihat ada bentangan tadi. Iya. Nah itu di mana lokasinya? Daerah Sungai Pati. Sungai Paku. Bentangan itu berupa apa? Saya begini Pak ya, saya cuma sekelibatan aja nih lewat. Saya lihat ada begitu, terus ada kegiatan terhenti. Sudah, saya nggak perhatikan karena itu ada bagiannya Pak. Ya, saya pikir seperti itu. Selain bentangan apa yang saudara tahu, yang saudara lihat? Ada spanduk. Spanduk. Ya. Itu saudara lihat sendiri ya. Ya. Selain itu apa lagi? Saya tidak terlalu perhatikan itu Pak, karena saya coba lihat gitu, karena saya bukan di divisi itu waktu itu. Baik, saudara tahu tidak siapa yang memasang bentangan itu? Betul, berarti kan kamu nggak tahu ya. Saya tidak tahu terus. Betul, betul. Minyak itu nih. Ya, saudara saksi ya, tapi tidak tahu ya yang memasang siapa ya. Betul. Ya. Betul. Terus dengan adanya bentangan tersebut kegiatannya terhenti nggak? Berhenti Pak. Berhenti ya. Sampai berapa hari tahu? Itu sampai kurang lebih lama itu Pak, lebih dari seminggu Pak. Lebih dari seminggu ya. Tepatnya tanggalnya berapa tahu ya? Enggak ada. Nggak tahu ya. Berarti ya kurang lebih seminggu. Ya, saudara saksi ya tadi mengetahui ada bentangan tali dan spanduk Pak ya. Ya. Ya, itu lokasi di apa di daerah mana Pak? Tadi saya sudah sebutkan di daerah Paku Pak. Paku, tapi tidak tahu itu area apa perlintasan apa daerah Itu seperti saya sampaikan perizinannya, masuk daerah XHBH dan masuk daerah IPK. ketika ya Jadi, ya, itu persimpangan apa? ada persimpangan. Persimpangan itu A1, A2, A3 Iya itu begitu tulisannya. tulisannya gitu ya. Dan tiap bahwa persimpangan pasti ada A1, A2, A3 Pak ya. Berarti itu pada saat itu terbentang di lokasi tersebut Pak ya. Betul. Ya. Terus apa Bapak ada melihat tenda di situ Pak? Saya Tidak melihat Pak ya. Itu terbentang tali dan spanduk Pak ya. Ya. Apakah Bapak pernah melihat ada tulis di spanduk tulisannya apa? Sempat membaca? jauh Pak saya. Jauh ya? Jadi Tapi tidak melihat, tidak tahu tulisannya apa, tidak tahu ya. Ada acara apa, tidak tahu Pak ya. Tahu Pak? betul. Tahu Pak ya. Silakan saudara penuntut umum. Sudah pernah jadi saudara saksi pernah menjadi sebelumnya sebelumnya pernah diperiksa pihak kepolisian kepada Betul. benar diberikan ancaman paksaan Apa tidak? tanda sudah semua ya Pak ya, BAP ini Pak ya. Betul. Apa perlu saya dikasihkan? Tadi sebut nggak ada Oh ada juga ya. semua sudah apa ya. Betul. Terima kasih. Saya mau menambahkan selama bekerja di PT Gini Gojek, apakah sudah mengetahui pernah ada tim atau pernah menjadi tim ganti rugi tangan bentuk tali AC di area Paku? Oh ikut Pak. Pernah? Nah, ada beberapa kali saya ikut. Sudah jelaskan kami dasar surat-surat yang digunakan untuk klaim dari rugi warga masyarakat sekitarnya
dan mungkin siapa saja yang diberi. Spontan Bapak dari Bapak Lukas, atau ini Kemarin Pak itu seingat saya ada beberapa puluh orang, ya. Saya ada kurang lebih beberapa puluh orang. Di antaranya itu ada yang namanya Haji Senendang, ya kan? Ada di sini, ada Pak, ada Haji Senendang. Selendang. sudah sakit. Iya, ada namanya Haji Senendang, ada Pak Firhan mewakili, ada Sri Firhansa mewakili Sri, dan lain-lain. Dan juga namanya Sayyidi Rahman, Pak Sayyidi Rahman. Pak Sayyidi Rahman. Semua itu dalam tubuh ada. Semua dalam tubuh ada. Itu masuk wilayah yang perizinannya seperti saya sudah sampaikan. Begitu Pak Jasa. Saudara saksi pernah melihat nggak alat mereka yang benar? Itu dalam tubuh Pak ada beberapa surat-surat itu yang kita akan lihat di surat-surat. Nah, kita anggap ini kan di dalam area APH, XPK, dan juga ya sudah pengakuan masyarakat yang kita toleransi, sehingga kita akan berpegang pada surat-surat. Namun ada satu surat yang mau dijadikan waktu itu, tapi Pak Jasa belum tanya. Dikatakan kerja pada saat saya sudah jawab. Sudah sebagai tim legal, sudah saksi dari BTG Kejaksaan Agung mungkin sudah lebih lawyer ya Pak ya. Kalau menurut saudara, kalau permohonan dan cari AC, permohonan kompensasi Pak tadi Pak jelaskan permohonan apa itu Pak? Itu kompensasi asli Pak. Kalau itu di luar kompensasi Kideko perlu diberikan nggak? Kalau di dalam itu Pak kita. Kalau di luar kompensasi? Kalau di luar kompensasi itu yang dilindungi. Kalau memang tidak dipakai. Kalau dipakai? Tidak dipakai ayat Pak. Jadi kita di rumah Kideko. Kideko nggak punya kewajiban nggak Pak ya? Kalau di luar ya bagaimana kita punya kewajiban? Ya itu sudah bukan pidana yang dikawinkan. Kita duduk ya. Silakan Ibu. Baik. Saudara saksi, karena tadi telah menyampaikan sebunduk berkas sebagai alat bukti. Apakah yang saudara saksi berikan ada hubungannya dengan kasus saya duduk sebagai terdakwa atau tidak? Ada. Apa itu? Ada teknologi. Di antaranya surat yang kalau tidak salah dilayangkan pada tanggal 7 April 2012 itu ada surat segel. Surat segel itu surat segel itu tanggal 20 September tahun 57. Ini ada kejadian itu. Dan sekedar Ibu perlu ketahui bahwa surat ini sebenarnya pada tahun 2008 surat itu pada tahun 2008
2008-2009. Kemudian dibawa oleh orang yang namanya Saidi Rahman, Pak Malik, Pak Sarah, dan Pak Ali Budin. Nah, surat itu menurut yang saya tahu dari masuk Firhan, maka di situ aja. Menurut Pak Firhan. Ya, dan juga menurut PT Mulia, Toskara Indiwan, bahwa itu masuk dalam IPK dan belum HPH. Baik, saudara saksi sehubungan dengan segel, oke, berhubungan dengan kita. Tapi yang lainnya itu adalah PKP 2B, izin pinjam pakai dan sebagainya, ini merupakan syarat PT Ideco Jaya Agung berusaha di Bumi Pasir ini. Satu. Yang kedua, saya ingin tanyakan pada saudara saksi. Tadi saudara saksi sudah menyampaikan bahwa ada Pak Sahran, ada Pak Saidi Rahman, ada Pak Arifudin, dan ada Pak Malik. Betul Pak? Ya. Ingatkah Bapak yang Arifudin itu mana di ruangan ini? Bisa lihat Bapak balik? Bisa lihat nggak? Saya pikir seperti ini, Pak Bu ya. Ibu tanyakan saya waktu itu namanya Arifudin, Sahran, Malik, Saidi Rahman. Itu di Hotel Budiman, Bu. Tidak usah mendek saya terlalu jauh, Pak. Saya tidak menyebutkan itu. Baik. Karena saya di bawah sumpah. Orang-orang itu saya kenal. Baik. Pertanyaan saya adalah, saya lanjutkan Bapak Hakim. Pertanyaan saya adalah, Bapak Saidi Rahman, Bapak Arifudin, Bapak Malik, dan Bapak Sahran, itu Pak Sabarudin Yasin saat itu, saudara saksi saat itu menjemput beliau-beliau ini bersama Pak Putu dan Pak Pasijaya membawa ke Hotel Budiman. Betul? Saya tidak menjemput dulu. Saya ada di Balikpapan. Kalau yang menjemput itu mungkin beliau itu. Kemudian saya ingin sampaikan kembali Bapak, ini adalah kalau ini sudah ada sejak 2009, ini sudah ada gugatan, sudah tuntutan sampai dengan hari ini tidak terputus-putus. Dan ini satu keluarga besar yang dari satu kuasa ke kuasa lain, dan ini adalah perdata. Pada sidang yang terhormat ini, saya kembali kepada saksi ingin agar saya terbukti atau tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh saudara jaksa. Bukan kapasitas saya itu jawabnya. Pak, saksi tidak berkapasitas untuk menjawab semua pertanyaan sesuai dengan dakwaan jaksa. Saya pikir nggak ada ini kita. Ya. Pertanyaan untuk saksi. Saya pikir tidak, karena beliau sudah tidak bisa, tidak tahu, tidak melihat dan sebagainya. Tapi satu hal, tidak kapasitas untuk memberikan sesuai dengan Baik, jadi saksi tadi hanya melihat dari jauh, sepintas, ya, dan tidak tahu siapa yang memasak. Ya. Jadi keterangan itu memang Itu betul, Pak. tidak tahu posisinya di mana, tidak tahu. Sudah saya jelaskan Ya. Pak Kim tadi Pak ya. Ya, saya pikir Jaksa masih ada mungkin. Pak Malik tidak pun dia tidak lihat. Sekali lagi juga saksi, kalau ada seseorang yang mengklaim tanah itu di area konsesi yang jagung, dan itu ada dasar hukumnya dan telah diuji oleh pejabat berwenang, nah apakah dia itu dia Kalau peraturannya memang begitu Pak. Maaf Bapak Hakim, maaf. Ya Pak. Maaf Bapak Jadi Hakim. di sebuah konteks ini Pak ya. Ya. prosedur dari kamu prosedur harus dirugikan. Jika itu ada putusan Ya. itu harus. Seperti itu. Saya sederhana aja kalau itu dia dulu. Kalau dulu seperti Bapak Hakim. keluar dari konsesi tentunya nggak perlu kan. Bapak Hakim Saya pikir yang iya. Bapak Hakim yang terhormat. Tadi sudah saya jawab Ya. pertanyaan Anda saya. Terima kasih Pak Presiden. Bapak Hakim yang terhormat, saya mohon diingatkan saudara jaksa bahwa beliau larinya kepada tuntutan dan dakwaannya. Jangan lari ganti rugi, kalau ganti rugi perdata lagi kita. Sudah di ruangan ini.
motor bukan dari tali AC. Ada hubungannya Pak dengan bapak saya? Ada unsur di sini. tali aslinya ya, tapi Ada hubungannya. Bapak Di luar ini sudah dikasih ya. Lalu menurut saya. Bapak Hakim yang terhormat. Sebentar. Bapak Hakim yang sebentar Bapak Hakim yang terhormat. Saya ingin menyampaikan bahwa yang menyatakan ini masuk areal atau tidak dan sebagainya itu adalah pengadilan. Dalam pengadilan perdata ini tidak terbukti gugatan ini ditolak, tidak diterima. Kemudian Bapak Hakim yang terhormat, saya ingin meluruskan bahwa tidak ada unsur ganti rugi yang didakwakan itu adalah murni pidana. Pasal 136 tidak terbukti itu kita akan buktikan di dalam ini, tapi kan tidak boleh diarahkan seperti itu. baik. Jadi kita kembali ke jawaban saja. Iya, karena saya tahu yang dikatakan Pak saksi, saudara saksi, Haji Senendan, Haji Seri, Firhan, orang Batu Kajang, Senendan orang Sembuting, siapa lagi? Ini orang yang tidak tahu persis. Saya tahu persis karena di sana itu keluarga saya semua. Baik, Jadi saya tahu persis. baik. Terima kasih. Cukup ya untuk saksi ini ya. Ya. Baik. Benar Pak, benar. Untuk keterangan saksi ini bagaimana? Apakah benar atau ada yang benar, ada yang Saya pikir keterangan saksi kan nggak tahu semua, lihat dari jauh. Saya hanya membuktikan kepada dakwaan saya, ya benar aja beliau dari jauh semua lihat kan. ya? Baik ya. Baik, terima kasih atas keterangannya ya. Ya, silakan. Tidur nyenyak malam ini. Nah, ini masih gayanya lain. Banjir jauh sini. Baik ya. Saya mohon hadirin tenang ya. Biar kami bisa memeriksa saksi ini dengan baik ya. Kalau ribut nanti ya kita Yang itu kita kayak penting kamu beli-beli. Itu aja. Habis A, B lagi, beli-beli itu. baik ya, saudara saksi ya. Saudara pernah memberikan keterangan di penyidik ya. Kapan saudara diambil keterangannya? Apakah masih ingat? Tanggal tidak ingat ya. 2012. Baik, 2012 atau 2013? 2013. Baik, yang saudara saksi tahu
Udah. Ada kejadian apa atau ada kegiatan apa ya sehingga Ibu Nurhayati jadi terdakwa di sini. Coba yang saudara tahu apa? Yang saya tahu yaitu melaporkan tentang masalah penutupan tambang. Tambang. Saudara masih ingat kejadiannya kapan itu? Kalau tanggalnya persis saya tidak ingat. Kalau tahunnya? Tahunnya tahun 2012. 2012. Bulannya masih ingat? Sekitar bulan Juni. Bulan Juni. Saudara ingat berapa lama itu penutupan itu? Sekitar 15 hari. Sekitar 15 hari. Penutupannya bagaimana caranya? Saya untuk penutupannya saya tidak di lokasi parkir, saya ada di kantor. Jadi saudara tahu ada penutupan itu dari mana? Dari teman-teman di kantor. Karena banyak Jadi dari teman-teman di kantor. Ya. Katanya ada tali. Ya. Tapi saudara tidak melihat sendiri. Saya tidak tahu siapa yang masuk. Ya, saudara melihat sendiri tidak tali itu. Setelah di lokasi saya lihat dipasang tali rapi. Setelah dapat cerita dari teman-teman kantor, Ya. terus saudara melihat. Ya. Melihatnya kapan? Pada saat penutupan itu Pak. Oh, pada saat penutupan. Ya. Di depan tadi kita karyawan ke lapangan. Baik, talinya itu tali apa? Tali rapi proses biasa. Ada nggak talinya sih? Tali rafia kalau tidak salah. Ada nggak talinya? Kalau salah, Itu saudara ke lokasi tempat tali dibentangkan tadi ya? Dibentangkan bagaimana tali itu? Hanya terbentang saja, jika di sana di sini seperti itu. Itu di tali itu terbentang di mana? Di lokasi kita situ namanya simpang A1, A2, A3. Itu jalan kah atau Jalan seperti itu. itu jalan Persimpangan. simpangan? Jalan apa itu? Kalau kita di kantor kita sebut namanya simpang A1, A2, A3. Selain bentangan tali tadi ada yang saudara lihat? Iya. Tidak. Saudara tahu siapa yang memasang tali itu? Saya tidak tahu. Saudara tahu ada kegiatan apa itu sehubungan dengan ada tali yang dibentangkan itu? Saya tidak tahu, berarti saya tidak masuk ke dalam karena sudah ada tali, ya sudah saya kembali ke kantor. Apakah tadi karena tali dibentangkan itu jalan apa? Jalan Jalan A1, simpang A1 itu. untuk lewat apa? Dilewati apa itu? Itu bisa dilewati siapapun, dilewati untuk truk boarding ya juga, truk karyawan, kalau karyawan operasi lewat juga, kegiatan tambang. Terus selama bentangan tali ada itu, apakah kegiatan apa truk-truk apa kata saudara tadi? Untuk kegiatan penambangan, truk boarding ya. Truk balik ya. Apakah bisa melewati jalan itu? Kalau sudah dibentangkan tidak bisa melewati. Kenapa? Ya barangkali truk supirnya tidak berani. Tapi kalaupun dilewat tabrak bisa sebenarnya. Ya kalau dua kali kan sebenarnya bisa. Cuma kan kita tidak mau. Supirnya nggak berani. Saudara masih ingat tidak kapan tangan tali itu tidak terpasang lagi? Kalau tidak terpasang
Rahman saya tidak ya. Tidak ingat. Saudara tahu tidak? Akibat tidak bisa beroperasinya truk-truk tambang tadi ya. Kan tidak operasi karena ada tambang. Apakah ada kerugian dari pihak PT Kideko? Kalau kemudian pasti ada. Apakah saudara tahu berapa kerugian? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, saudara saksi ya. Saudara tahu tidak kenapa tali kerapia itu dibentangkan di area tersebut, simpang A1, A2 dan A3? Kan tadi mengatakan mengetahui dari anak buah ya, orang kantor yang cerita. Jadi setelah tahu mengecek ke lokasi tersebut ya, dicek apakah benar ada atau tidak. Pada saat itu saudara melihat ada terbentang ya tali. Spanduk tersebut ada terbentang tidak? Saya tidak ada spanduk. Coba ada tali ya. Iya. Yang tali terbentang itu di simpang apa? Di simpang A1. A1. Di A2? Saya tidak di A2, hanya di satu. Coba di A1, coba terbentang tali rapia. Itu warna apa tali rapia? Saya tidak ingat. Dan ingat ya. Nah, itu terbentang itu karena ada apa? Di A1 itu dibentangkan karena apa? Tahu tidak Pak? Tidak tahu ya. Terbentang itu karena apa? Ada apa? Menonton warga atau apa? Tidak tahu ya. Ini sama ke Bapak ada lihat spanduk itu dan terpal orange? Oh, spanduk ini saya tidak lihat. Karena lokasinya hanya di A1 saya. Ya. Kalau tidak bisa saya kembali. Ya, terpal orange tersebut ada melihat? Saya tidak lihat. Terlihat ya? Silakan Pak. Terima kasih semuanya. Silakan silakan. Silakan. Sekali lagi Pak, Pak Bis, ini peranannya saya pasal belum memberikan peranan kepada saksi ini memberikan unsur telah memenuhi kesatuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 bukan untuk unsur menghalangi. Supaya beliau itu juga tidak menanyakan ke yang lain. Jadi saya tanya ke Bapak sekarang, apakah pihak PT Kideko pernah memberikan kompensasi atau variasi kepada warga di sekitar Sungai Paku? Ini buktinya betul tentang saudara ya Pak ya? Betul. Masih saya ini ya. Kompensasi Pak ya, ini bukti ya. Kita acara ganti rugi kompensasi tanam tumbuh ya Pak ya, bukan nggak tahu ya Pak, teman-teman tumbuh ya. Nah, pasti Jaya. Pasti Jaya nanti. Ini bukti kwitansinya Pak, ini berikan kepada Hadri, bersama Hadri di area Paku ya Pak ya. Sudah melaksanakan kewajiban ya Pak, saya kan. Sudah ada ini Pak ya. Ini pasti saya pakai tangan. Merugi boleh Pak ya. Ini kwitansinya. So ini Pak ya. Area sepatunya. Dasarnya dasar pembayarannya Orang yang nggak mana dasarnya? Ini sebentar nanti kesempatan simpan dulu. Saudara semua ya. Ini ya. Ini semua ya. Kalian sekitar saya. Terus ini saudara Mahrul nih Pak saya satu Pak ya. Maaf ya. Ini Pak ya. Lampiran. Ini saya diraman ya Pak ya. Kelihatan Pak saya diraman ya Pak ya. Pak ya. Pak ya. Kan Pak ya. Senendang. Kita dulu. Saidi Rahman menyerahkan sebidang tanah kepada Senendan 20 hektar. Sebentar saya tanda tangannya. Kepala desa Bapak Raja. Silindan ya Pak ya. Lampiran-lampiran Pak. Sedang sakit. Ada mungkin cukup
silakan saudara. Baik. Tadi saudara saksi telah menyampaikan bahwa saudara tidak melihat siapa memasang, saudara tidak melihat warna apa tali dan sebagainya, saudara melihat dari kejauhan, tidak melihat spanduk dan sebagainya. Nah, saya ingin sampaikan, saya ingin tanyakan saudara saksi, di saat saudara tidak melihat apa yang didakwakan kepada terdakwa, saudara sanggup menjadi saksi karena Jadi bagi sebelah pasti saya melihat. Ya, saya jelaskan Pak. Baik, jadi pertanyaan saja. Perkara jawaban saksi itu bagaimana? Kita nilai sama-sama. Jaksa akan menilai, kita bisa katakan, Ibu bisa menilai, baik. kami bisa. Saya sebenarnya hakim ketua sangat penting ini karena saya ketemu Pak Pastijaya ini bukan baru di sini. Persoalan ini sangat kami bicarakan dari hari ke hari berkali-kali dengan Pak Pastijaya ini, baik dengan ahli waris yang lain. Sejak 2009 ini digulir, masih belum belum di land clearing. Dia jemput Pak Arifudin, dibawa ke Hotel Budiman Balikpapan, betul Pak Pastijaya? Iya kan? Nah, jadi ini sangat penting saya sehubungan dengan perkara yang sekarang, karena ini sudah berjalan perdata sudah jalan Pak, sampai dengan pidana ini. Jadi bukan sekarang, 7 tahun saya berjuang untuk ini, 7 tahun. Pak Pastijaya tahu persis. Oleh karena itu saya penting, tapi oke lah kalau itu dikeberatan, tapi semua halayak mendengar bahwa apa yang saya inginkan untuk menimbulkan kebenaran dikeberatankan oleh jaksa. Baik. Kemudian saya lanjutkan saudara saksi. Saudara saksi tadi untuk membuktikan bahwa saya merintangi, menghalangi dan sebagainya tidak terbukti karena saudara tidak melihat. Nah, saya lanjutkan. Karena saudara jaksa mengatakan bahwa penting pasal 162 dikenakan ke saya itu 162 dan kaitannya dengan pasal 136 karena yang merintangi, menghalang-halangi bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan pasal 136 ayat 2. 136 ayat 2 berbunyi bahwa apabila telah melakukan maka bisa dibayar secara bertahap dengan perjanjian jual beli, pinjam pakai dan sebagainya. Tetapi itu ada kaitannya dengan pasal 135 bagi mereka yang melaksanakan operasi produksi. Pasal 15 menyebutkan bahwa harus selesai ganti rugi. Pasal 136 ayat 1, pasal 135 land clearing dilakukan itu harus mendapat persetujuan pihak pemilik lahan. Sehubungan dengan itu, saya ingin sampaikan yang berkali-kali oleh jaksa mengatakan bahwa ini telah dibayar ganti rugi dan sebagainya. Saya Bapak Hakim Ketua mohon bukti itu bisa diberikan kepada kami karena saya tahu persis yang diganti rugi itu saudara Bahrul, itu paman saya, dia berada di seberang Merah sebelah, persis saya tahu. Senendan itu orang Sembuting, saya tahu persis itu di antara Sungai Songka dan Sungai Merah. Saya tahu karena tangan saya di masa kecil saya yang berkebun di situ dan sekarang jaraknya hanya 370 tidak sampai dari tanah saya yang di depan sekolahan itu, karena sekolahan itu pun yang kami yang memberikan hibahnya, wakafnya. Nah, oleh karena itu saya mohon apa yang dikatakan sudah ganti rugi di lahan ini, saya mohon ini bisa diberikan. Karena apa? Pernyataan ini penting kita membuktikan di mana bisa saja salah orang yang diberikan, karena ini sudah dari 2009. Kenapa saudara saksi bisa membayar kepada orang lain padahal ini bergulir terus masalahnya? Saya kira ini saudara saksi bisa jawab itu dulu. Pertanyaan saksi masih ada. Ya, Pertanyaan. saya kira itu tadi. Mengapa saudara saksi memberikan ganti rugi kepada yang katanya di lahan sepaku yang saya keluarga besar miliki itu dibayarkan kepada orang lain, padahal saksi tahu persis dari 2009 memulai land clearing di situ kita sudah berkali-kali sampai
dituduhkan kepada saya sekarang ini. Dan saya tidak ada melintangi, tidak menghalangi, tapi murni acara adat berian. Jadi pertanyaan saya, mengapa ini dilakukan? Saudara saksi, mengapa ini dibayar? Membayar kepada orang-orang itu. Orang-orang itu, Pak. Yang dibayar pada tahun berapa itu? 2012. Terima kasih sebagai. Jadi kita hanya membayar tanam pupuk kepada masyarakat yang benar-benar bertumbuh di area itu. Jadi tidak ada masyarakat situ yang bertumbuh. Jadi ada yang bertumbuh di situ, ada kebun barangnya, kebun sawit, kita negosiasikan sampai. Jadi ini ada tentang masalah kompensasi atas tanah umum. Di mana lokasi itu dibayar? Saya tidak hafal kalau sekarang, tapi tidak benar atau tidak hafal itu. Tapi yang jelas di area Paku itu waktu saya di BNP kurang lebih ada sekitar 96 orang yang diberikan kompensasi tanah pupuk kepada masyarakat yang berkebun di area Sungai Paku ini. Saudara saksi, bukankah saudara tahu persis sejak 2009 keluarga besar kami ini telah menuntut Kideko untuk ganti rugi ini? Mengapa saudara bayar kepada orang lain? Jadi kita hanya membayar terhadap masyarakat yang nyata-nyata pada saat itu adalah dia bertanam tumbuh di daerah tersebut. Dia berkebun di situ, macam-macam ada yang ditangani tarik, nangka, cempedak, kita datang, kita hitung tanamannya, kita negosiasikan dan kita komunikasikan berbeda seperti itu aja. Jadi karena yang memang Memakai alat bukti apa? Alatnya, alas dasarnya apa pembayaran? tidak ada alas apapun, hanya keberadaan mereka berkebun di situ. Bohong nih. Kalau saya datang ke tempat orang lain, saya mengaku itu tanam tumbuh saya, Kideko mau bayar tanpa alas apa-apa, tanpa keterangan apa-apa. Saya datang ke Sumatera tempat Bapak. Di sana ada di tengah hutan misalnya, atau di pinggir kampung. Saya datang ke sana. Loh, ini milik saya gitu. Kebetulan Kideko mau bayar. Mau tidak? Saudara orang hukum. Saya terdakwa. Saya hanya menjadi jawab bahwa Kideko yaitu tim saya memberikan kompensasi kepada masyarakat yang sehari-harinya bertemu di area itu. Kalau masalahnya tidak itu hanya Pak. Pak Hakim, berarti tanpa alas apa-apa dia ganti rugi. Sekarang pertanyaan saya, mengapa saudara saksi yang saat itu menjembatani antara keluarga-keluarga ini tidak mau membayar? Apa alasannya? Sementara orang dibayar tanpa ada sesuatu yang mengalas kan menjadi haknya. Mengapa itu terjadi di negara hukum kita ini? Kalau masalah pembayaran itu bukan kewenangan saya. Bukan. Anda yang menjembatani karena Anda legal di situ. Anda yang berhadapan dengan orang ini. Anda juga yang berhadapan dengan keluarga saya, paman-paman saya. Dan satu orang yang kudinya masih ada di ruangan ini. Yang saudara dari 2009 berhubungan sampai dengan hari ini. Mengapa ini, pertanyaan saya, mengapa ini terjadi? Tadi depan dari kami tunjukkan supaya mungkin Bapak ini posisinya tertekan sekarang. Di depan dari suatu pemilikan hak milik sudah saya tunjukkan dan terdakwa mengiyakan sebagai lampiran dari ganti rugi tadi. Saya tidak ada mengiyakan. Maaf, saya minta saya melihat, mempelajari karena akan saya cross check. Saudara Firhan sebagai camat itu tidak tahu apa-apa di sana itu, yang namanya di Songka itu. Saya tahu persis, saya tahu kecil mereka. Tapi kalau orang hukum Bapak, pasti dia. Kalau ini dua orang, ini di satu mengaku, ini jelas-jelas juga
Pertanyaannya mau dipersingkat. Saudara saksi tidak ngerti ya pertanyaan saya? Paham tidak saudara saksi pertanyaan saya? Saya tidak mau pertanyaan singkat saja. Baik, dengarkan baik-baik. Tolong yang lain diam. Saya akan bertanya dan dijawab oleh saudara saksi. Dari 2009, kasus ini sudah bergulir dan yang menanganinya saudara Pasti Jaya hari ini duduk sebagai saksi. Kemudian, betul kan Pak? Dari 2009 telah menangani kasus ini kan? Kita bersama-sama dengan, betul ya? Mungkin pertanyaannya. Enggak, betul enggak dulu? Saya memang bagian berkompensasi. Enggak, betul tidak? Enggak, saya maksud betul tidak kita berhubungan ngurus ini? Betul. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Dia betul kan Pak dari 2009? Saya ingin tanyakan. Pada tahun berapa saudara Senen dan CS ini mengklaim di sana dan saudara tidak membayar ini? Tahun berapa? Kalau usaha tahun saya tidak ingat, tapi yang jelas kita memang memberikan kompensasi kepada saudara Senendan, saudara Aceh Ridwan juga. Tahun berapa? Penting ini waktu, karena perhubungan kita. Saya yang tidak di, saya nggak hafal di acara. Kalau di acara mungkin saya cari. Tahun berapa Pak? Saya penting tahunnya. Saya penting tahunnya Pak. Kalau mengingat tanggal pertama saya dari. Enggak, tahun aja, nggak usah. Tahun berapa Pak? Kemudian bagaimana bayar kompensasi Pak? Apa yang Lampiran jadi lampiran ya Pak ya? Pasal ini lampirannya, surat keterangan manis dan lainnya sebagai lampirannya. yang mana? Misalnya saya contoh Iya. bisa Tidak, saya mau tahu tahunnya. Tahun berapa itu? Sama yang di dalam ilmu orang yang Tahun berapa? sebagai bukti penuhnya kemudian dilakukan Ya bukan tahunnya. baik. Kan kelihatan itu di kwitansi kalau nanti ruginya tahun berapa? Makanya ini surat keterangan di mana misalnya ini kan Pak Saya yang ditanyakan tahun aja ingat nggak? Ini tahun 2007 nih. Ini ada angka 2008. Misalnya di halaman pertama yang disebutkan pada hari tanggal 8 ini adalah angka masyarakat yang berurus di Panian. Jadi yang diberikan survei dulu ya Pak ya. Baik. Jadi yang diberikan Yang ditanyakan tahunnya. Ya, Tahun saya sudah terjawab. Baik. Jadi pendukungnya semua lampiran dilampirkan Pak. berapa ya? Baik. Bapak Hakim yang saya hormati, saudara saksi, di sana tertulis tahun 2007, tahun 2008 dan seterusnya. Ya, betul. Ya, di sana komentar. Saya sampaikan, ini penting Bapak Hakim Ketua dan Majelis, bahwa tahun 2007-2008 itu kami tahun 2008 dan saya tahun 2009 dan seterusnya. Di saat itu terjadi negosiasi. Ada banyak surat membuktikan bahwa Kideko itu mengakui kami sebagai ahli waris. Sehingga terjadi negosiasi. Artinya apa? Artinya ini tidak ada hubungan dengan yang diberikan kompensasi tanam tumbuh itu. Ini hukum. Saya sekali lagi ingin sampaikan. Ini pada hari Selasa tanggal bulan 6 Maret 2012 ini dihadiri oleh Agus Bagio, Pasti Jaya, Bahyat ini sebagai lawyer, Ari, Undori dan seterusnya. Ini mengatakan bahwa kami ini ahli waris. Makanya mereka mau memberikan tali asih karena memang mereka membodohi masyarakat dan saya tidak mau yang disebut tali asih karena ini hak keluarga besar kami orang Sonta. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh saudara jaksa sebagai alas bukti bahwa ini telah dibayar kepada orang lain, saya minta ini tidak ada karena di luar dari tuntutan waktu tuntutannya dan ini tidak terbuka. Baik, kalau masalah bukti-bukti investasi yang akan dikasihkan jaksa itu hak jaksa. Tapi kami akan menilai. Nilai yang semanusianya. Itu juga
menilai nanti. Ya, makanya saya bawa semua Pak. Karena di ruangan ini bukti sidang, persoalan sidang di ruangan ini dan di lapangan ternyata putusannya tidak sebagaimana apa yang kami harapkan oleh majelis hakim, tapi bukan yang ini. Tapi ruangannya sama, kursinya pun sama. Terima kasih. Tidak beda. Ya, saya pikir itu. Jadi sekali lagi ini bukti hukum. Baik. Hari kita biarkan hukum. Untuk pertanyaan ke saksi sudah cukup. Saya pikir untuk membuktikan bahwa saya unsur pidana saya tidak terbukti, saya pikir cukup. Terima kasih. Masih ada jaksa? Bapak Hakim yang terhormat, saya pikir saya ingin closing sedikit aja bahwa ini mungkin semuanya boleh dengar, ada yang baru datang barangkali, bahwa proses kasus ini sejak 2009 dan saya tahu persis apa trik yang dilakukan sampai dengan hari ini. Tetapi saya yakin Tuhan tidak tidur dan saya ingin sampaikan bahwa saya akan tetap melawan Hideko ini sampai kapanpun untuk menunjukkan kebenaran bagi masyarakat pasien. Terima kasih. Baik ya. Saya kira kalau untuk keterangan saksi sudah ditanggapi tadi ya. Baik, terima kasih ya. Pidana kemudian itu biasa. Tanggal 10 kan. Baik ya, untuk hari ini cukup ya. Saudara penuntut umum artinya Kita panggil siapapun, ada beberapa orang yang tidak bisa hadir karena orang saya kita nggak bisa. masih menghadirkan saksi. Masih ada. Berapa? Oh, kebanyakan aja tidak. Baik ya, jadi 300 saksi. Nggak usah, enggak. Jadi oleh karena pada hari Selasa ini kami sidang cukup padat ya, ini lebih dari 11 perkara. Jadi kami akan mengalihkan ke hari lain. Rabu. Hari Senin bisa ada Siap. Ibu bisa ya? Bisa. Bapak berapa orang dia saksinya? Berapa Pak Jaksa kira-kira? Jadi seperti hari ini kan kita panggil 9 saksi, tapi yang misalnya kita panggil masih. Sementara berikutnya kita panggil sebaiknya ya. Jika ada semua kita panggil semua, kalau cuma itu ya kita tiga saja seperti ini. Oke. Dengan apa? Baik, saya kira itu ya. Enggak, maksud saya begini Bapak. Kita jadwal itu terpola gitu ya. Kalau misalnya saksinya jaksa, pasti 9 orang, selesaikan dalam berapa hari gitu kan. Jangan nanti minggu depan nggak datang, minggu lagi minggu depan. Tunda-tundaan kok. Langsung saya, kalau dia minggu depan itu 3, maka bisa jadi masuk saksi saya berapa orang gitu kan. Saya siap, saksi saya siap setiap saat gitu. Saya pengennya seperti itu, karena jangan sampai bertahun-tahun ini. Sudah bertahun-tahun bisa memastikan saksinya. Dibatasi aja saksinya. Bisa dipastikan nggak saksi? Berapa yang datang? Iya, kami selaku jaksa tidak mempunyai upaya paksa sebelum 3 kali. Tergantung mereka, kita nggak punya payung hukum untuk memaksa mereka datang ke sini. Kalau mereka mempunyai kegiatan, kita nggak bisa upaya paksa. Itu kan sudah 3 kali. Mungkin kalau ada sesuai hukum acara yang berlaku, kami akan minta melakukan panggilan sebelum upaya paksa. Itu hukum acara yang berlaku, saya akan mendalamnya. Tetap kita upayakan maksimal mungkin panggil. Bapak Hakim. Saya kira sudah benar ya. Iya, Kalau sudah 3 kali panggil berturut-turut sudah hadir, baru kita ya kita tidak tahu. Kemarin saya bilang
bilang kan Majelis yang mulia, saya bahwa mengenai memaksa saksi ini kami tidak punya kewenangan, kami tidak punya payung hukum kecuali satu sudah 3 kali kita minta keterangan kita tidak punya payung hukum untuk memaksa saudara saksi. Siapa tahu ada luar meninggal, siapa tahu ada kemudian pekerjaan, kami tidak bisa memaksa. Terima kasih atas tolong. Pak Hakim, bolehkah saya begini? Memang sepenuhnya kekuasaan jaksa. Tetapi kalau menghadirkan saksi kayak tadi, tidak lihat, tidak tahu, 100 pun kita habis waktu kita, nggak lihat, nggak tahu. 7 tahun harus yang ngerti. Jaksa ini berdasarkan BAP dari polisi yang di sini, itulah yang dihadirkan oleh jaksa. Berapa orang BAP? Berapa orang, Pak? Ini BAP. Ya, berapa orang? Berapa yang di BAP itu aja sudah. Tetapkan saksi itu. Berapa yang di BAP? Saya sudah 9. Jelas masyarakat berharap banyak pada pengadilan yang benar ya kan. Ya, Pak. Memutuskan seadil-adilnya. Saksi ada 20 termasuk ahli. Semua oleh jaksa atau tidak itu jaksa ya kami. Nah, tapi kami harus tahu dong, Pak. Nama-nama saksi isi majelis. Berapa orang? Ini kita tadi sudah orang hari ini. Tapi yang sudah ada cuma 3 orang. Saya nggak bisa maksa mereka, Bu. Kita saya nggak punya payung hukum untuk maksa mereka. Ini yang dimaksud. Berarti 21 3 tahun kita nggak selesai. Nanti 3 hari kita datang, 3 kali nggak datang, 3 tahun nggak selesai. Dong, saya yakin di sini. Dan saya tidak bisa jamin terjadi. Kalau jaksa mengatakan seperti itu. Saya tidak tahu. Betul. Tapi kita maksimal. Seperti ini maksimal, paling maksimal majelis yang mulia. Bikin kepalanya. Kita panggil aja berapa? Artinya kalau 9 orang hadir semua 5 juta. Minimal 5 orang kita panggil. Minimal 5 orang. Berarti ini sisa saksi hanya 5 orang lagi. Ya, itu. Apa? 55 juga. Nanti ada dipanggil. 5 tahun. 5 tahun. Saksi membuktikan untuk kasus itu 21 orang. Ini supaya semuanya tahu. Jaksa memberikan 21 orang. Ya, benar Bapak? Ya ini berkas seperti itu. 21 orang akan menghadirkan saksi 21 orang. Dengan catatan panggil 9 orang, hadir 3 orang. Nanti panggil lagi sampai dengan berjumlah 21 orang. Itu tidak akan pernah menggambarkan pengadilan ini ada keadilan di sini. Saya ingin buka bahwa kalau dia 99 orang, kalau 20 orang, tapi harus hadir. Kalau tidak hadir, akan paksa. Iya. Saya tahu dengan Dengan sendiri jaksa menjamin Banyak yang hukum, banyak hukum. berapa saksi yang akan dihadirkan dari persidangan ini? Bukan yang dihadirkan. Jadi kalau sudah selesai 5 ya sudah tutup. Ini saksi saya banyak. Maksud saya. tawa lagi kau ya jadi tidak gitu. Begini ada kepastian kita ini. Ada kepastian Pak. Kita ini. Ya kalau kami sudah lama sudah tidak ada 5 tahun. 7 tahun Pak Hakim, ini sudah 7 tahun. Enggak ada yang betul. Minimal 5 ya. Minimal 5 ya saya kira ya. Ya, minimal 5. Ini Dan harus datang. Berarti sisa 2. Minimal per tiap sidang aja esok 5, tapi 5 itu aja. Sudah banyaknya saksi 8 yang cukup. Berarti habis itu apa? Sampai 20 itu? Iya. Nah, ini harus pasti. Saya ingin kepastian. Hukum ini pasti. Kalau pasti kita kami tidak bisa mengalahkan
meminta upaya paksa ke majelis untuk mengeluarkan penetapan, dan itu insya Allah akan kami lakukan. Dan saya semoga ada Nurhayati lain yang akan muncul menghadapi kita yang tidak saya namanya sudah banyak urutnya. Kalau begitu, Banyak kita juga pada pengadilan untuk Biar kita berapa lagi kok? Buktikan pengadilan Grogol. yang baik Hasil. yang mana yang belok-belok gimana nih Bang? Baik ya. Apanya Des? Bukannya kasih kena. Sidang berikutnya pemeriksaan saksi dari saudara Cukup. Sidang ketiga pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015. Ya kami harap jam 10 pagi itu sudah bisa mulai lah. Jadi kita bisa ini ya. Dekat-dekat aja terus. Dihitung dengan jam-jam istirahat sebenarnya ya. Baik, demikian sidang dinyatakan ditutup. Sabar pasir ada batasnya. Orang pasir memang berkesong, tapi bisa dia berkesong. Awas tidak lagi. Aman. Biar kita melarat dibuat rekor gitu maunya dia tuh. Mantap aku Manusia bisa dipeluk.